Rahayu Rahayu. Selamat datang di Ngobras, ngobrol santai bersama Anan Ashraf. Selamat Hari Kartini semuanya. Ini adalah suatu awalan yang baru yang sangat baik tentunya, karena tidak hanya ngobras kita leveling up, tapi juga kami melanjutkan kembali ya perjalanan ini dengan energi, emansipasi dan juga energi kasih itu yang luar biasa ya. Hari ini kami mau ngobrol tentang wanita dalam dinamika dunia modern. Kenapa penting sekali untuk kita membahas topik ini serta memahaminya, karena memang hal ini tuh udah sering kita dengar gitu kan. Oh ya, wanita, perempuan, terus juga modernisasi dan lain sebagainya. Tapi walaupun kita udah semakin berkembang, ada AI dan segala macamnya, tetap aja zaman makin kacau ya kan, zaman edan gitu kan. Benar begitu kan Ibu Manisha? Betul sekali. Jadi gimana nih kalau misalkan Ibu Manisha sendiri gitu kan, untuk hari-harinya gitu, kita kan sekarang ini hidupnya di zaman modern gitu kan ya. Apakah Ibu juga merasakan banyak sekali terutama ya terkait dengan wanita gitu, apa ada permasalahan atau juga apa ya, sesuatu yang kayaknya tuh dari dulu sama aja gitu permasalahannya? Sebelumnya nih, kita udah lama sekali tidak podcast ya. Ya, betul. Ucapkan selamat apa nih kalau mulai baru lagi, biar kita punya semangat baru untuk memulai podcast, melanjutkan apa yang sudah Guruji berikan ke kita tentang perempuan, emansipasi ya. Jadi saya hari ini ngelihat, sebelumnya cerita dulu ya, di jalan, di sekolah-sekolah banyak anak kecil pada pakai baju seperti ibu kita Kartini ini. Pakai kebaya lucu-lucu, cantik-cantik, terus ada yang pakai ya berbagai daerah ya, ada baju Sunda, ada baju Batak dan lain-lain. Terus kebetulan tadi kesini juga naik busway, seperti saya berasa dihormati sekali ya, wanita untuk hari ini gratis, silakan, laki-lakinya suruh minggir. Ini senang sekali ya. Satu hari dihormati gitu. Lebihnya dikebukin. Iya, dan itu jadi bahan perundungan saya sepanjang jalan gitu. Masih apakah ini relevan atau memang seperti ini kita harus merayakan perempuan sebagai katanya makhluk ya, yang paling penting katanya perempuan itu pondasi suatu negara. Beban berat dah perempuan dari dulu sampai sekarang. Jadi perempuan itu kan, benar gak? Ya, beban berat ya. Tapi saya pikir-pikir ya, nggak ada salahnya juga satu hari, mulai dari, mungkin nggak apa-apa mulai dari baju, kita mengingat dengan baju-baju adat atau daerah, kita akan mengingat kembali ke budaya kita masing-masing, bukan hanya baju. Mudah-mudahan kita mulai itu mengingatkan kita akan budaya kita yang sangat tinggi, yang sangat menghormati, bukan menghormati lagi ya. Kalau saya kan orang Sunda. Nah, orang Sunda tuh nggak asing lagi namanya Dewi Sri. Dewi kesuburan. Jadi kalau saya dulu di kampung sampai sekarang masih ada daerah-daerah yang masih merayakan kayak Seren Tahun itu untuk menghormati Dewi Bumi. Nggak ada Dewa Bumi ya, Dewi Bumi. Terus kalau orang Sunda yang manggilnya juga Dewi Pohaci. Kalau orang Sunda itu semua dewi-dewi yang semua dari berbagai tradisi ada ya. Di Bali mungkin Laksmi ya, atau tradisi mana itu ya gitu. Jadi memang budaya kita sudah mengagungkan perempuan ya dengan sendirinya. Apa ada pertanyaan lain? Sudah menjawab? Tadi kan kita maksudnya
oke lah gitu kan, kita emang udah rutin terus tuh kita merayakan atau memperingati Hari Kartini 21 April gitu kan. Tapi permasalahannya banyak banget juga yang sampai saat hari ini gitu kan, ada aja gitu wanita dilecehkan lah, wanita diinin, wanita diituin. Apakah ternyata kita tuh selama ini walaupun kita udah merayakan rutin 21 April dari TK sampai bahkan pekerja, tapi kita selama ini tuh nggak tahu esensinya. Gimana Bu Dewi? Silakan. Jadi pengen ngomong ya gitu, karena tadi Manisa cerita soal sebetulnya nilai perempuan apakah, ya tadi saya bilang kan jeletuk ya, hari ini ya saya dihormati, emang selama ini nggak pernah dihormati ya gitu ya. Kesannya saya setuju banget yang esensi tentang perempuan ini kayaknya kita mesti kembalikan lagi gitu ya. Jadi Kartini dikaitkan selalu pastinya baju aja, kita pawai baju nih, terus kita pakai kebaya gitu. Terus sama juga akhirnya ya emansipasi ya, nanti kita mungkin akan bahas lebih luas tentang emansipasi itu sendiri, yang pemahaman yang pernah guruji cerita sama kita. Tapi di sini saya benar banget tadi saya bilang bahwa sebetulnya fondasi satu negara adalah perempuan. Saya ingat saya orang Minang, ada istilah bundo kandung ya, karena memang bundo kandung tuh kalau di Minang tuh adalah yang ditinggikan, yang dimintain pendapat, yang melindungi, yang punya kebijaksanaan dan sebagainya gitu. Jadi kalau dibilang karena kan matrilineal ya, jadi perempuan itu ditinggikan dalam arti sebetulnya kalau kita lihat sejarah lagi memang ada nilai-nilai yang tinggi di perempuan gitu. Banyak nih kalau diomongin yang kromosomnya yang XX yang memang kuat gitu ya, yang mempunyai kekuatan-kekuatan sehingga kalau secara sepintas di Minangkabau itu beliaulah yang didengar, beliaulah yang didengarkan karena wujud dari kebijaksanaan, wujud dari tentunya pintarnya itu dalam konteks tidak hanya pintar secara intelektual ya, tapi kematangan secara pribadi ya, artinya pandai melihat kehidupan seutuhnya gitu, sehingga saran-saran itu adalah tentunya baik untuk dijalankan dan akhirnya membawa kepada kebaikan kayak gitu. Karena itu yang nilai perempuan yang mestinya mungkin tadi Manisa bilang ya, yang ditumbuhkan dari segi nggak hanya sekedar hari Kartini kita berpakaian kebaya kita menginikan, terus tadi Divya bilang banyak dilecehkan, mungkin karena itu Divya, karena tidak memahami sebetulnya nilai tinggi seorang ya ibu, kan wanita itu kan ibu ya gitu. Karena nggak paham seperti itu, apakah karena memang para orang tua sekarang tidak lagi mengajarkan value itu pada generasi yang berikutnya, sehingga nggak jarang ya wanita kan hanya objek jadinya ya gitu, dengan berbagai kepentingan lah. Apakah ada memang kepentingan tertentu yang karena sportivitas jadi pengen dan sebagainya gitu, banyak kepentingan gitu. Tapi intinya adalah bahwa memang kita nggak banyak mengenal tentang nilai values yang membuat kenapa wanita itu adalah ibu ya, ibu dengan berbagai sifatnya yang memiliki kekuatan yang bisa membantu mengarahkan pola kehidupan ini menjadi lebih baik gitu. Mungkin teman-teman bisa bahas sebelum kita. Ya. Pendidikan kita itu menjauhkan kita dari kodrat kita. Kita diberikan informasi yang tidak sesuai dengan kodrat. Tadi saya bicarakan, apapun yang dibicarakan dalam bahasa Arab, adab. Persia adab. Dalam bahasa Sanskriti, sabita. Terus, karakter, moral, apapun yang istilahnya. Moral ini kan bisa berubah-ubah, tapi adab itu nggak bisa berubah. Adab itu adalah sesuatu yang melekat pada diri kita. Kemanusiaan kita seperti air ini nggak bisa dipisahkan dari keairannya. Sifat dasarnya itu adalah air, cair. Api membakar, menerangi juga. Dia nggak bisa dipisahkan. Air nggak bisa membakar dan api tidak bisa menjadi cair. Kita ini merubah manusia. Anak kecil ya. Anak kecil, sekian banyak anak kecil. Dan yang sekarang dimasukin di IG apa ini kan kadang-kadang sepertinya sesuatu yang ajaib. Anak ini nggak mau makan daging, nggak mau makan apa ya. Tapi menurut saya setiap anak yang lahir tuh nggak mau makan daging pertama. Kita yang memaksa dia untuk makan. Kasihan ini itu, kita maksa. Awalnya tuh anak tuh nggak mau.
Dia lebih suka makan buah-buahan. Tadi udah disampaikan oleh Guruji terkait dengan ada perbedaannya loh antara adab dan juga itu tadi gimana kalau misalkan air ya kita tidak bisa memisahkan dari keairannya. Kalau api ya sifatnya membakar dan bisa juga menerangi. Nah kalau dari Pak Aju sendiri gimana nih? Tadi kan udah kita ada pembahasan dan pendapatan dari Bu Dewi. Berarti kita bicara tentang perempuan ya tadi. Memang saya ingat Guruji itu bercerita tentang, jadi bukan wanita. Kalau di Indonesia kan kenalnya perempuan gitu. Iya, perempuan. Perempuan ada perempuan ya. Jadi memang banyak yang sekali yang Guruji pernah menjelaskan kepada saya, menunjukkan ya bahwa di Indonesia itu adalah perempuan gitu. Jadi empunya gitu ya dong. Jadi itu ternyata memang di kebudayaan di kebudayaan kita Nusantara itu memang wanita itu dianggap empu dong ya, sesuatu yang sangat mulia gitu, sesuatu yang ya bisa memberikan segala sesuatu karena empu dia gitu kan. Nah ini yang menarik dari sini. Saya juga ingat tentang pernah dengar sebuah perdebatan tentang Kartini gitu kan. Jadi Kartini itu kan dianggap sebagai pahlawan wanita di Indonesia gitu. Tapi banyak juga argumen atau perdebatan yang mengatakan bahwa lah dia nggak pernah angkat senjata kok, dia nggak pernah ikut perjuangan, kenapa mungkin nggak Cut Nyadin yang jelas-jelas dia menjadi komandan pemimpin di Aceh ketika melawan penjajahan gitu, ya kan dia nggak pernah gitu. Bahkan kalau kita lihat riwayat hidupnya itu ya kurang kayaknya contradiction dengan apa yang sekarang di Barat disebut dengan emansipasi wanita gitu. Tapi argumen yang lainnya juga sering mengatakan gitu kan, dan itu dipertegas oleh Guruji bahwa apa yang dilakukan oleh Kartini itu adalah pemikiran beliau yang waktu menghadapi hidup dia bisa mengeluarkan tulisan-tulisan, dan tulisan-tulisan itu mencerahkan. Dan bukan hanya mencerahkan, tapi menginspirasi banyak orang, terutama wanita Indonesia yang saat itu jelas-jelas dalam istilahnya kekuasaan penjajahan Belanda ya, istilahnya gitu. Yang dimana mungkin dalam tradisi kebudayaan ya dari Belanda itu berbeda dengan yang ada di Nusantara gitu. Mereka mungkin pada saat itu mereka lebih memprioritaskan wanita gitu. Jadi kan Guruji juga banyak di beberapa, mungkin di video, mungkin di buku juga sering bercerita bahwa bagaimana seorang, kita misalnya di Indonesia tadi Bu Dewi ngomong tentang Bundo Kaudang ya sebagai ibu dari ya. Sedangkan di Indonesia kan kita percaya namanya Ibu Pertiwi gitu kan. Kalau di Amerika kita mengenalnya Uncle Sam, Paman Sam. Jadi cowok tuh, iya dong. Kalau di sini adalah perempuan, iya kan. Jadi mungkin Barat itu memang mereka lebih mengutamakan sistem yang dari lelaki gitu, berbeda dengan apa yang di Nusantara. Nah ini mungkin masalah apa yang menjadi kontribusi besar Kartini di situasi seperti itu, di situasi dia kalau nggak salah juga kan dalam posisi yang istilahnya dalam kebudayaan yang pada saat itu sangat mengekang dia gitu, feodal gitu kan. Tapi dia bisa keluar, bisa mempunyai pemikiran-pemikiran yang mencerahkan dan menginspirasi. Nah ini yang waktu itu Guruji sempat menjelaskan bahwa apa yang beliau inspirasikan ke kita, dan banyak sekali perempuan-perempuan saat itu ketika membaca tulisan dia, dan termasuk dunia ya, bukan hanya di Indonesia gitu. Dia bisa menginspirasi banyak orang, dan itu bukan pekerjaan orang biasa tuh biasanya tuh katanya gitu kan. Itu sesuatu yang luar biasa. Jadi memang pemilihan Kartini sebagai pahlawan bagi Indonesia, pahlawan wanita bagi Indonesia itu adalah sesuatu yang sangat tepat. Nah, kira-kira gitu.
Ya, tapi saya merasa bahwa Pak Jun ini terlalu meromantisasikan karakter Ibu kita Kartini loh. Karena walaupun tadi sudah disampaikan bahwa ya memang pemikiran beliau yang sangat mencerahkan sehingga beliau dipilih menjadi karakter atau persona yang mengingatkan kita terhadap emansipasi atau hak-hak wanita dan lain sebagainya gitu kan. Tapi pada nyatanya sampai saat ini pun di Indonesia walaupun kita memiliki begitu pengaruh yang signifikan lah gitu dari Ibu kita Kartini sendiri, ya nyatanya kita nggak baik-baik aja gitu. Seperti salah satu contohnya adalah di mana ada seorang anak kecil yang dia tuh masih belasan tahun, terus juga dia padahal perempuan, tapi dia harus bekerja sebagai tukang panggul di pasar karena dia udah nggak punya orang tua, harus menghidupi anak adiknya dia. Terus sehingga kalau misalkan dia berpenampilan perempuan, dia nggak diterima untuk memperlakukan itu pekerjaan tersebut, sedangkan ya pekerjaan lain nggak ada lagi. Jadi ya hanya itu yang available, yang pekerjaan yang bisa menghasilkan bagi dia gitu. Jadi ya permasalahannya mungkin adalah kita ini selalu melakukan hal-hal yang secara celebration aja, secara festif aja, tapi tidak mengerti esensi dari festival atau perayaan atau peringatan suatu hari itu sendiri gitu. Sebelum itu kita boleh dengerin dulu nih pendapat Guruji dari sebuah video beliau. Kita kan selalu patokan kita demokrasi itu Amerika ya. Pernah nggak ada satu seorang wanita menjadi presiden? Nggak ada. Di Amerika? Ya, nggak pernah ada. Ini cerminan masyarakat itu, idola kita siapa? Kebetulan di sini kita pernah punya Ibu Megawati sebagai presiden, walaupun singkat sekali. Yang menang kan partainya, itu pun nggak direstui kan, sampai Gus Dur jadi presiden. Yang dipilih kan dia sebetulnya. Terus akhirnya kebetulan ya dia bisa mendapatkan bagian akhir dari masa jabatannya itu. Tapi karena kiblat kita adalah Amerika, demokrasi itu Amerika, nggak ada di sana. Di China ada nggak wanita jadi presiden? Nggak ada. Yang ada presiden jadi wanita jadi presiden di mana? Di Sri Lanka pertama-tama, Bandaranaike. Kedua di mana? India. Kedua Israel, Golda Meir. Ketiga di mana? India. Tapi sebelum itu, kilas balik nih ya. 3 sultanah, 3 atau 4 di Aceh, 3 atau 4 ya. 3 sultanah 500 tahun yang lalu. Bride women. Orang datang ke tempat dia, mau beli rempah-rempah, dia bilang, iya saya mau jual. Saya mau jual, ini kita mau dagang. Tapi jangan bulimi, bahwa kamu kepercayaan sama seperti saya, begini, begitu, mau minta harga lebih murah, enggak. Kalau orang dari Cina datang dia mau bayar lebih mahal, saya bayar jual kepada dia, saya pedagang kok. Berani dia bersikap loh. Berani bersikap. Nasionalis sekali. Aceh itu semakmur-makmurnya pada saat 3-4 sultanah itu. Ya, jadi seperti yang tadi Guruji sampaikan bahwa memang pada zaman tertentu di Indonesia itu sendiri memang emansipasi wanita itu nyata adanya gitu kan. Bagaimana tadi yang disampaikan bahwa adanya ratu ya, ibaratnya ratu atau raja gitu sih, yang perempuan Aceh yang akhirnya beliau yang mengatur perdagangan di Aceh itu sendiri, dan ya beliau memang fair, kalau misalkan bisa bayar lebih tinggi ya saya jual ke Anda gitu. Iya, jadi kalau tadi apa yang disampaikan oleh Guruji ya sesuai dengan apa tadi yang kita sudah perbincangkan juga, bahwa kita semakin jauh dengan budaya kita sendiri itu lupa. Dan kembali lagi kalau mau bicara tentang itu, kita mau nggak mau harus kembali ke
pendidikan gitu kan, karena mungkin nanti kita pernah dengar juga yang Guruji sampaikan selanjutnya di podcast bahwa pendidikan kita sekarang menjauhkan kita dari kodrat kita gitu kan, menjauhkan kita dari budaya kita gitu. Makanya tadi saya sempat sampaikan juga bahwa ya kita untuk perayaan ini seperti tadi Divya sampaikan, kita hanya larut dan ini dengan festif dengan perayaan-perayaannya aja tanpa kembali mengingat esensi, dan Guruji selalu mengingatkan untuk kembali ke esensi, kembali ke budaya, bahwa kita sudah tinggi dan sudah memposisikan perempuan itu seperti tadi Pak Jo sampaikan, ke asal katanya empu gitu. Gimana Pak Jo? Ya jadi gimana dong? Jadi kalau begitu wanita Indonesia nggak boleh kiblatnya ke drakor dong ya? Iya. Iya, nggak boleh kiblatnya kemana gitu. Paling nggak bukannya nggak boleh bergaul ya. Tapi mas saya mungkin gini Pak Jo, karena kita nggak ada kiblat, makanya kita berkiblat dengan yang terlihat, oh ini bisa nih dijadiin panutan gitu kan. Kalau misalkan di Indonesia sendiri kita ngomongin coba, apakah ada sosok atau seseorang yang memang nyata dan bisa kita jadikan idola gitu? Karena kan anak muda terutama ya, kalau kita ngomongin kenapa kan mereka terlalu condong ke Korea, ke sini ke sana gitu kan, karena mereka yang wah sepertinya penuh gairah, penuh energi gitu, sehingga mereka yang dijadikan idola. Ya kan ada cerita nih. Ya. Ada cerita bahwa katanya orang komplain nih, ya dong, ke Yang Maha Kuasa katanya. Kok saya sakit nggak pernah ditolong gitu. Ya kan, kok saya nggak kok ada orang menderita kagak ditolong. Kenapa ada orang menderita nggak ada yang ditolong? Kenapa kau membiarkan orang-orang ini sakit, orang-orang ini menderita? Nah jawaban keberadaan adalah, lah saya kan sudah tunjuk kamu yang untuk menolong orang yang menderita itu. Saya sudah menunjuk kamu untuk menolong orang yang sakit itu, iya kan? Nah jadi kalau misalnya tadi Divya bercerita bahwa mana nih panutannya, jangan-jangan kamu loh panutannya. Ya, tapi kamu nggak penolak kan? Nah, ayo loh. Ya. Nah, Gimana Bu Lili? Silakan dijawab. Iya, sebenarnya kalau tadi diingatkan Divya dan juga Bu Manisha ya, bahwa ketika kita merayakan ada hari-hari tertentu, hari-hari nasional itu bukan cuma sekedar ya kita hura-hura, atau misalkan kalau seperti setiap tanggal 21 April itu dari kecil yang tertanam di saya itu adalah asik karena kita pakai baju adat gitu ya. Saya juga kenapa pada waktu itu kita nggak pakainya baju kebaya ya gitu, kenapa baju adat gitu kan. Tapi itu yang tertanam gitu sampai kelas berapa saya lupa. Tapi kemudian semakin kita besar, semakin kita dewasa, bahwa ternyata juga informasi dari guru kemudian kita juga bisa mencari informasi bahwa sosok Kartini ini siapa gitu, mengapa disebut sebagai pahlawan. Kok tadi nyambung juga dari Pak Jo, ada yang istilahnya menanyakan kok bisa disebut pahlawan gitu ya Pak Jo, padahal dia nggak angkat senjata gitu kan. Nah di sini apakah seseorang yang disebut pahlawan itu harus yang membawa senjata gitu kan, harus berperang dan segala macam, bahwa sosok Kartini itu kan adalah sosok yang memperjuangkan kalau melihat pada waktu itu kan begitu perempuan itu kan dianggap remeh gitu ya, dianggap istilahnya, apalagi kalau yang dari status mungkin karena beliau seorang bangsawan, jadi kalau yang istilahnya bukan bangsawan atau yang berada di luar itu, sosok yang diremehkan gitu. Oleh karena itu sosok Kartini ini kan bagaimana memperjuangkan supaya peran wanita ini diakui gitu kan. Jadi bagaimana lewat pendidikan, karena yang beliau perjuangkan itu kan adalah bagaimana wanita ini bisa menjadi sosok yang berwawasan luas, tentu dengan pendidikan, karena dengan pendidikan salah satu hal bahwa wanita itu bisa diakui menjadi sosok yang tidak
dipandang rendah gitu. Kemudian sosok yang mandiri, kemudian sosok yang pantang menyerah juga gitu. Jadi semakin kita dewasa, kita bisa melihat bahwa oh itulah sosok yang kita contoh gitu ya. Apalagi di sini Guruji juga selalu mengingatkan kita gitu bahwa ambil apa yang bisa kita bangkitkan di dalam diri kita, apa sih yang bisa kita contoh gitu dari setiap kali perayaan. Kalau Hari Kartini ya itu tadi yang beberapa hal yang saya ingat bahwa sosok beliau yang seperti itu yang harus kita munculkan dalam diri kita gitu, bahwa pendidikan juga sangat penting. Kemudian teringat lagi bahwa ya kalau kita sebagai seorang perempuan itu misalkan sebagai sosok yang sudah menikah dan juga punya anak, banyak juga perempuan yang tidak percaya diri gitu, bahwa menganggap bahwa kalau sudah berkarir itu adalah sesuatu yang lebih gitu daripada mungkin di rumah dan hanya merawat anak gitu kan. Padahal di sini kita juga memahami bahwa pendidikan yang utama dari seorang anak itu kan dari ibu gitu. Jadi itu mungkin juga dari kita yang kurang berani mengambil peran gitu, bahwa melihat wah kalau mengejar sebagai wanita karir itu adalah sesuatu yang prestisnya lebih tinggi dan segala macam. Jadi itu yang kembali mengingatkan, dan juga mungkin saya juga sharing bahwa ternyata pendidikan seorang anak itu penting gitu, dimulai dari seorang ibu, dari seorang perempuan gitu. Gini tuh. Jadi ya. Ini mungkin salahnya awalnya kalau lihat konsep ya. Jadi konsepnya adalah perempuan Kartini mendobrak biar nggak tertekan, jadi sama dengan laki-laki, jadi contohnya emansipasi. Ya sehingga muncullah dibilang kalau wanita karir itu lebih tinggi karena emansipasi, bisa seperti laki-laki, bisa bekerja. Sehingga ada keminderan kalau cuma rumah tangga kayaknya nggak punya sesuatu gitu ya. Nah ini konsep yang terbangun, terbentuk karena pemahaman yang sepotong mungkin dari Kartini ya, bahwa ada kata-kata emansipasi, bahwa laki-laki perempuan itu harus setara, seolah-olah berarti perempuan itu lebih rendah kan gitu ya kalau dari bahasa itu ya. Nah ini tadi yang saya mungkin ya, saya nggak tahu, koreksi aja kalau saya salah, yang mengarahkan pemikiran yang tadi dia bilang nggak ada panutannya adalah tadi itu patrilineal, bahwa cowok lebih berkuasa ya, semua tuh yang dari laki-laki gitu, sehingga mendegradasi sebetulnya perempuan itu, perempu ya, yang sebetulnya itu adalah warisan leluhur kita. Nah jadi kalau mungkin sekarang ini Kartini tidak hanya dipandang sebagai yang ini kan emansipasi wanita, yang buat wanita bisa sama dengan laki-laki, sepertinya kan itu jadinya kan ya. Padahal sebetulnya tadi Pak Jo juga bilang perempuan tuh yang diempuk, sebetulnya yang punya kekuatan yang nggak perlu diemansipasi, jadi udah lebih tinggi, udah tinggi. Kalau bilang lebih tinggi ada yang protes ya. Tapi memang tinggi sehingga jadi empuk yang dimintai mendapat. Kenapa? Baik lagi secara gen kromosom ya, memang sudah mempunyai nilai itu Manisa ya bahwa memang dia lebih tinggi dari memang laki-laki secara ini gen, kita bicara soal kromosom ya, bicara secara DNA dan sebagainya. Nah, itulah makanya mesti clear ya sejarah meluruskan bahwa kalau kita bicara emansipasi, jadi seperti tanpa sadar kita merendahkan posisi dari perempuan itu sendiri, dan akhirnya jadi kayak gitu kan, nggak menghargai bahwa sebetulnya peran pendidikan tuh dari kecil, jadi peran ibu rumah tangga justru mulia karena dia betul-betul memainkan perannya sebagai perempuan yang mendidik. Kalau enggak kan, jadi sekarang kan yang tadi dibilang ya, kalau saya berkarir baru jadi wanita modern dan sebagainya, dan kita kehilangan makna sebagai perempuan itu sendiri. Nah ini yang tadi dibilang dari pendidikan, diingatkan kembali values-nya lagi, bahwa Kartini itu nggak hanya dipandang sebagai sebagai lambang yang memperjuangkan emansipasi wanita gitu. Dengan kata lain kalau gue bilang kan seolah kita sebetulnya sudah mengamini bahwa memang perempuan lebih rendah nilainya, sehingga harus seperti itu. Jadi butuh ditinggikan dalam bentuk penyerataan. Nah saya pernah dengar dulu Guruji bilang tuntutan untuk bisa menyamaratakan dengan laki-laki, sebetulnya itu tanpa sadar kita sudah merendahkan diri kita sendiri, menganggap bahwa kita aslinya nilai perempuan itu lebih rendah daripada
laki-laki itu ya. Ini bukan soal konteks negatif ya, tapi memang secara values-nya yang ada dalam DNA, gen dan sebagainya, kromosom dan sebagainya dari wanita itu yang membuat tujuannya adalah perempuan ini sadar bahwa dia punya potensi yang luar biasa. Jadi jangan hanya meminta emansipasi, bahwa dia sebetulnya sudah mewarisi itu dan bisa berbuat banyak gitu. Nah, Kartini hanya mengingatkan sebetulnya, bukan sekedar emansipasi, tapi ada hal yang bisa dilakukan. Itu sih, Manisa mau nambahin. Karena ibu-ibu sudah bicara, ini Ibu Dwarak pengalamannya. Ya tadi bicara tentang pendidikan juga bukan hanya tentang institusi ya, sekolah gitu. Karena sekarang juga ya karena menganggap wanita karir itu tinggi dan bisa, yang penting bisa menyekolahkan anak-anaknya, dan sudahlah tugas sekolah. Itu kan sudah tugas institusi, tugas sekolah, tugas kita selesai, membiayain apa segala macam gitu. Tapi kita lupa bahwa ya Guruji juga suka mengingatkan dari institusi terkecil, keluarga, peran seorang ibu. Nah kalau saya tuh nggak terlalu, ya saya tahu R.A. Kartini tahu, tapi nggak relate gitu. Maksudnya ya kalau nggak ketemu tuh susah. Maksudnya saya orangnya deskriptif gitu, nggak relate. Saya kenal, maksudnya tahu dan memahami Kartini itu dari ibu saya gitu. Maksudnya beliau lulus SD aja enggak. Tapi tahun berapa ya? Saya ingat saya masih SD gitu. Beliau dengan beberapa orang dan beliau bisa mengumpulkan ibu-ibu lainnya, mendirikan namanya UB, Usaha Bersama. Jadi mengumpulkan uang beberapa, terus siapa yang mau buka usaha, mungkin buka warung atau apa, itu didanain gitu, dana bersama, terus nanti nyicil, bayar apa segala, tapi harus untuk buka usaha gitu. Dan itu berjalan gitu, biarpun dengan segala pendidikan beliau yang rendah, membaca aja ya sambil jalan belajar baca gitu. Dan itu saya teringat waktu beliau meninggal itu banyak sekali yang datang karena merasa terbantu dengan usaha bersama itu gitu, kecil. Dan buat saya itu mengena sekali dan menginspirasi saya pribadi untuk beliau bisa melakukan walaupun dengan pendidikan yang rendah, tapi bisa menginspirasi yang lain untuk, maksudnya wanita-wanita di kampungnya itu untuk mandiri, untuk buka usaha sendiri gitu. Jadi nggak bergantung juga dengan pendidikan yang tinggi. Dan itu saya ini sekali ya, maksudnya kita harus mulai dari rumah, dari yang kecil, dari kita sendiri, yang nggak usah nunggu siapa datang gitu, Kartini di luar. Seperti tadi Pak Jo, mungkin kamu semua apanya gitu. Kan udah jadi Ibu Kartini nih bajunya. Terima kasih. Ya, tapi biasanya tuh masalahnya tuh kayak sometimes entah karena mereka yang merasa bahwa ini kan maksudnya sama gitu kan, kita sama-sama, nothing stand out gitu, padahal ya memang ada sesuatu lah. Misalkan kita ngomong si A gitu, padahal dia memiliki kualitas ataupun juga ya potensi yang mungkin bisa dikatakan bisa dijadikan panutan atau idola gitu. Sedangkan banyak secara society itu sendiri mereka merasa bahwa kalau misalkan dari appearance nggak atraktif, itu tidak terlihat lagi tuh kualitasnya, karena ya memang kenyataannya sekarang demikian gitu. Di zaman modernisasi ini, dengan adanya globalisasi yang begitu cepat ya, hitungan nggak ada sekejap mata gitu kan, tapi ya sekarang kata-katanya lu cantik, lu aman gitu katanya. Jadi kalau misalkan punya apa namanya, modal awal. Iya, modal awalnya yaitu ya privilege Anda adalah appearance Anda. Jadi udah nggak ada lagi tuh esensi, values atau apa gitu. Yang penting nyaman untuk dipandang gitu kan. Nah, jadi pertanyaan yang paling besar ini adalah wanita itu kan, tadi kita mau hari ini kan membahasnya tentang wanita di dalam dinamika dunia modern ini kan.
apa sih yang menentukan, apakah hanya kualitasnya, apa yang tadi kita udah bahas panjang lebar ini, apa namanya, esensi, values-nya, karakternya, atau ada yang lain. Nah, ini sebagai penutup kita akan mendengarkan video dari Guruji. Silahkan. Secara medis, di dalam diri kita, kromosom kita yang Y itu dari Bapak, itu mengandung memori. Kromosom X ini dari ibu mengandung motorik yang menggerakkan kita. Di sini sepertinya Krishna menempatkan rahim itu lebih penting daripada benih. Ini yang harus kita kupas nanti kapan-kapan secara panjang lebar. Apa yang sedang dia katakan, karena ada contoh-contoh seperti Prahlad, bapaknya kurang ajar. Tapi karena ibunya baik, Prahlad bisa menjadi baik. Banyak cerita seperti itu. Jadi bapak ini benihnya boleh cacat kadang-kadang. Kalau lahannya subur dan bagus, maka hasilnya bisa subur dan bagus juga. Dan yang memungkinkan untuk bisa merubah DNA, rekayasa genetika, itu hanya ibu bukan bapak. Ketika masih mengandung, hamil, saat itu apapun yang ibu pikirkan, kemana dia pergi, kecenderungannya seperti apa, cari makan apa, ngidam, kita suka bicara ngidam dengan joke, tapi ngidam ini penting sekali. Ngidamnya untuk apa? Ini yang menentukan karakteristik dari badannya si anak itu. Kenapa badan begitu dipentingkan? Kenapa motorik begitu dipentingkan? Kita boleh punya kesadaran setinggi apapun. Kalau motorik kita, energi di badan ini tidak menunjang, tidak bisa berbuat kita. Tidak bisa melanjutkan. Jadi Krishna menempatkan rahim seorang ibu. Itu jauh lebih penting daripada peran seorang pria untuk membuahi rahim itu. This is very important. Yang punya anak perempuan, punya anak. Perhatikan pergaulan anaknya seperti apa. Perhatikan, kembali kepada masa lalu sedikit. Jangan berikan kebebasan yang akan mencelakakan anak-anak kita sendiri. Kita harus, yang belum punya anak, kelak kan punya anak ya. It's very important. Shakespeare pun mengatakan, kejatuhan satu bangsa, kejatuhan satu peradaban itu dimulai dari kejatuhan seorang perempuan. Kalau perempuannya jatuh, kesadaran perempuannya jatuh, bangsa itu akan jatuh. Di dalam Bhagavad Gita pun, Arjuna bertanya kepada Krishna tentang hal itu. Jadi ada hal-hal yang dulu kita pikir kuno, ya. Sekarang kita harus mulai memikirkan kembali. Penelitian-penelitian di bidang sains menunjukkan betapa benarnya orang-orang zaman dahulu ini. Mereka sudah punya satu pengetahuan, satu kesadaran yang kita baru tahu secara saintifik sekarang ini. Ya, itu tadi yang bisa kita simpulkan dari ngobrol kita hari ini, bahwasannya ya mau seberapapun itu values dan ini balik lagi ya ke penerapannya ya gitu ya Pak Jo, bagaimana pada akhirnya kita tidak hanya secara bersama-sama perlu memperbaiki dan juga menjaga pergaulan, dan sama-sama kita harus sadar saling mengingatkan, tapi juga ya karena ya itu tadi, perempuan adalah sumber dari segalanya karena dia itu Shakti. Baik, itu dia yang bisa kita sampaikan untuk perbincangan kita kali ini. Semoga bisa menginspirasi dan juga menjadi insight ataupun pandangan baru untuk teman-teman yang mungkin baru aja gitu kan mendengar tentang hal-hal yang sudah kita bahas hari ini. Sebelum kita tutup, kita akan ada persembahan sebuah lagu yang
tentunya ini bisa menjadi bahan renungan bagi teman-teman yang mendengarkan, karena lagu ini penuh dengan sebuah renungan dari values ataupun esensi dari pentingnya seorang perempuan dalam kehidupan kita. Silahkan. Bunda Ilahi, jernihkanlah pikiranku ini. Segala puji bagimu Ilahi. Bunda Ilahi, tenangkanlah gejolak hati. Segala puji bagimu Ilahi. Bunda Ilahi, lembutkanlah jiwaku ini. Segala puji bagimu Ilahi. Bunda Ilahi, ku coba selalu menyapu bersih cermin di hadapanku, agar yang dapat ku lihat selalu hanyalah dirimu, oh Ilahi. Bunda Ilahi, ku coba selalu menyapu bersih cermin di hadapanku, agar yang dapat ku lihat selalu hanyalah dirimu, oh Ilahi. Segala puji bagimu Ilahi. Segala puji bagimu Ilahi.